Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Rekat, Renungan Singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Istilah ngeri-ngeri sedap ini pertama kali saya dengar dari sebuah kesaksian teman baik saya di sebuah pesan doa. Dia bilang hidup ini ngeri-ngeri sedap, ya, seperti menaiki permainan roller coaster gitu. Saat itu saya belum pernah melihat permainan roller coaster. Saya baru bisa mengerti maksudnya ngeri-ngeri sedap ketika saya melihat sendiri permainan roller coaster yang meliuk-liuk dan berputar-putar dengan cepat. Semua penumpangnya pasti berteriak lepas, tetapi anehnya setelah turun dari kereta roller coaster tersebut, penumpang yang tadi teriak-teriak begitu kerasnya, masih mau lagi naik kereta roller coaster. Ternyata penumpang tersebut ingin tahu batas ketakutannya sampai di mana. Dan dia ingin mengalahkan rasa takut tersebut. Tanpa pernah mencobanya, dia tidak tahu batas ketakutannya. Seringkali yang menjadi penghalang kita tidak bisa atau tidak mau mengeluarkan semua potensi dan energi kita adalah ketakutan yang kita ciptakan sendiri. Bagaimana dengan Tuhan? Mari kita baca di Ulangan 32 ayat 11 dan 12. Ulangan 32 ayat 11 dan 12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri, ya, God Himself. Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Tuhan tidak mau ada yang lain selain dia sendiri. Selama anak Raja Wali tersebut tinggal nyaman di dalam sarangnya atau di sangkarnya yang kecil di kebun binatang, maka selamanya dia tidak akan tahu bahwa sebenarnya dia bisa terbang tinggi dan melakukan perjalanan yang jauh di angkasa sana. Karena Raja Wali tersebut tidak pernah mengeluarkan semua potensi yang dia miliki. Seumur hidupnya dia hidup di kebun binatang dalam sangkar. Kehidupan Raja Wali yang sejati bukan di sangkar kebun binatang, melainkan di tempat yang tinggi. Tuhan beda sama kebun binatang tadi caranya. Dari ayat yang kita baca tadi, cara Tuhan menuntun hidup kita laksana induk Raja Wali yang mengajar anak-anaknya untuk hidup sebagai anak Raja Wali yang sejati dengan segala potensi dan kapasitas yang dimilikinya. Yaitu mula-mula Tuhan menempatkan kita di tempat yang tinggi, lalu membongkar zona nyaman kita hingga rasa takut itu muncul. Nah, ketika kita merasa takut, saat itulah kita akan melompat dan terbang sambil mengeluarkan semua potensi dan energi kita. Kenyamanan di dalam sarang atau di sangkar kebun binatang menjadikan hidup kita tidak maksimal. Hidup Kristen kita rapuh dan lemah, penuh kekalahan. Karena memang tempat kita bukan di situ. Kita hidup dan berjuang setiap hari di kehidupan yang sangat amat nyata. Bukan di dalam gedung gereja terus. Atau di biara tertutup terus-menerus selamanya. Yesaya 28 ayat yang ke-20 memberi sinyal dan peringatan kepada kita. Yesaya 28 ayat 20. Sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai membujurkan diri. Dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubung diri. Izinkan Tuhan membuat tempat tidur Anda tidak nyaman, sehingga Anda harus pindah ke tempat yang tidak sesuai lagi dengan Anda punya kapasitas, ke tempat yang baru, yang lebih luas dan lebih besar tantangannya. Jangan berpuas diri sebelum kita mencapai titik maksimal potensi dan kapasitas yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan janganlah bermimpi terus. Ayo segera bangun dan wujudkan impianmu menjadi kenyataan untuk kemuliaan Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.